Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita memuji Allah tidak henti-hentinya, karena begitu banyak nikmatnya yang hadir pada diri kita dalam setiap harinya, bahkan setiap saat. Bahkan ketika kita tidur pun Allah terus menjaga kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya miliknya. Tidak ada Tuhan selain Dia yang memiliki nama-nama yang indah, yaitu Asmaul Husna. Asma itu berarti nama-nama, jamak dari kata ismun. Bisa juga bermakna dengan samawat, langit. Husna, hasan, indah, cantik. Oleh karena itu Allah memiliki nama-nama yang indah melangit, yaitu Asmaul Husna. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah mengajarkan kepada kita bahwasanya hidup ini hanya untuk Allah, untuk mengabdikan diri, menyembah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, adapun yang ingin kita sampaikan pada video kesempatan kali ini adalah tentang apa yang baiknya kita renungkan ketika kita sedang sendiri. Terkadang kita perlu untuk melakukan renungan, karena dengan sebab renungan itu yang awalnya mungkin hidup kita belok ke kanan ke kiri, tidak lurus. Karena ajaran Islam ini ajaran yang lurus, menghendaki hidup kita hidup yang lurus, sesuai dan baik menurut Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Sehingga dengan sebab tafakur tadi kita mengingat, oh pekerjaan saya siang tadi seperti ini. Kita lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kira-kira perbuatan apa yang menyeleweng, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menurut saya sangat penting kita itu melakukan tafakkur, biar sebentar, asal ada, sehingga arah hidup kita ini kembali lurus, kembali baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu kapan usia kita akan berakhir. Jika seandainya Allah cabut nyawa kita, roh kita ketika kita dalam keadaan berlumur dosa, sungguh sangat-sangat rugi. Orang yang merugi orang itu. Jadi tadi kita periksa dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, pikiran kita, rencana, mungkin ada rencana yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita lebih sering mungkin kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat, keji, kotor, mendengar gibah, ya. Oleh karena itu alangkah baiknya apabila kita itu mendengar kata-kata gibah yang sifatnya menjelekkan orang lain berbicara sama kita, kemudian dia berbicara tentang keburukan orang lain. Kalau bisa supaya tidak juga menyinggung perasaan orang yang berbicara tadi, kita ubah saja topik pembicaraannya, supaya kita tidak mendengar yang gibah-gibah yang tidak baik. Ya, perkataan-perkataan yang sifatnya maksiat, mengundang syahwat dan lain sebagainya, perlu kita renungi dan kita ganti kalau bisa dengan kebaikan, yaitu mendengar ayat Quran, mendengarkan ilmu, nasihat-nasihat agama, itu lebih disenangi oleh Allah. Kemudian mata kita, ya Allah, lebih sering melihat kebaikan atau melihat keburukan? Lebih sering lihat Al-Quran atau lihat tontonan-tontonan yang tidak baik, yang dilarang? Mungkin melihat tontonan yang membuka aurat dan lain sebagainya. Kemudian mulut kita, apakah banyak berbicara kebaikan atau berbicara kemungkaran, atau perkataan yang menyakiti perasaan orang lain, atau perkataan yang lemah lembut yang membuat orang lain senang? Itu perlu kita renungkan. Kemudian tangan kita gunakan untuk apa? Membantu orang atau justru menyakiti orang?
apakah banyak kebaikan yang keluar dari tangan kita atau justru kejahatan yang keluar dari tangan kita. Kemudian hati. Allah itu selalu memandang kepada hati kita. Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam relung hati kita. Bahkan Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, apabila hambaku berniat berbuat kebaikan, niat ini terletaknya di dalam hati, maka catatlah satu kebaikan. Dan apabila kebaikan tadi terwujud, maka berikanlah 10 kebaikan. Nah, beruntungnya kita sebagai umat Islam, apabila berbuat kebaikan diniatkan, pahalanya banyak, 10. Apabila dikerjakan, kalau hanya sebatas niat, sudah mendapat 1 pahala. Sebaliknya, kalau dia berniat kejahatan, wahai malaikatku, kata Allah, jangan dicatat dulu keburukannya sampai keburukan itu terwujud dalam kehidupannya. Apabila terlaksana keburukan tadi, maka catatlah 1 keburukan. Dan jika seandainya Allah menghendaki menghapus dosa tadi, mudah bagi Allah memerintahkan para malaikatnya. Masya Allah, Allah itu sangat baik kepada kita. Bahkan kepada umat baginda Rasulullah, ketika seorang hamba beriman, seorang muslim itu berbuat maksiat, tidak langsung diturunkan azab kepadanya. Berbeda dengan umat-umat Nabi terdahulu seperti Nabi Nuh alaihissalam, ketika mereka ingkar kepada nabinya, langsung Allah turunkan bah besar berhari-hari. Kaum Nabi Lut Allah hujani dengan batu dan lain sebagainya. Kalau kita ditangguhkan dan bahkan diberi peringatan dulu sebelum kita meninggal, sehingga kita dapat kembali bertobat kepadanya. Kemudian lagi kemaluan. Ya Allah, mungkin pernah digunakan untuk zina. Ini harus dilakukan taubat secara sungguh-sungguh ini. Karena dia melakukan hubungan bukan pada istri yang sah baginya. Karena di dalam peristiwa Isra Mi'raj pernah dikatakan, Rasulullah melihat ada seorang laki-laki ketika dihidangkan di hadapannya sebuah daging masak segar dan di sampingnya ada daging busuk. Justru orang tadi bukan memakan daging yang segar tadi, justru memakan daging yang busuk tadi. Maksudnya apa? Nanti akan datang suatu masa umat baginda Rasulullah itu dia lebih suka bercinta bukan dengan istri yang sah bagi dirinya. Justru dia mencari wanita-wanita lain yang tidak sah baginya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian perut kita renungin. Ya Allah, apakah ada benda-benda yang haram yang masuk ke dalam perut ini, yang mana itu nanti menjadi darah daging bagi tubuh kita. Ya. Jadi kita harus menjaga sekali hak-hak orang lain, jangan sampai terbuat ke dalam diri kita. Kalaupun sudah terlanjur, minta rela atau bagaimana caranya, atau ditebus, kita bayar supaya orang tadi ridho terhadap apa yang kita makan. Jangan sampai ketika kita mati kita membawa benda-benda haram di dalam tubuh kita. Alhamdulillah. Kemudian kaki, ya Allah, kita renungin banyak melangkah kemana, ke tempat-tempat yang Allah suka atau yang Allah benci. Tempat yang Allah suka mungkin majelis ilmu, masjid, langgar yang kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, silaturahmi, bukan justru ke tempat-tempat yang tidak baik. Mohon maaf, ke diskotik, ke tempat pelacuran mungkin ya, dan lain sebagainya, transaksi narkoba mungkin, tempat-tempat yang tidak disukai, tempat berkumpul untuk mabuk-mabukan. Nah, itu perlu kita renung. Jadi yang perlu kita renungkan selain itu adalah bahwasanya kita ini minallah. Kita berasal dari Allah. Kita perhatikan sumber dari diri kita ini dari mana. Kemudian hidup ini lillah,
dan ilallah. Insya Allah masalah minallah, lillah, dan ilallah ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.